PowerPoint saya. Oke. Bisa dilihat Bapak Ibu PowerPoint saya sederhana. Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat Bu Anggunnya. Ini bisa direkod ya. Saya coba rekodnya. Sudah Bapak, sudah saya record. Oh, Tadi saya kira Bapak lupa. Ibu. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Ini mahasiswanya mahasiswa S2, mungkin sudah dewasa semua atau tua-tua. Jadi teknik penyampaian juga mungkin secara sederhana gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, mahasiswa S2, ST Srel Lahat, ya, khususnya yang ada di Zoom ini. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas materi dari saya, ya, khususnya materi manajemen sumber daya manusia, marilah kita buka dulu acara ini dengan berdoa kepada Allah SWT. Semoga pemateri saya hari ini dapat diterima, ya, dan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu kami silakan berdoa dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Silakan. Baik, selesai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mahasiswa S2 yang saya banggakan. Materi saya yaitu materi manajemen sumber daya manusia ya. Di sini saya akan membahas definisi manajemen. Apa itu manajemen? Ada yang tahu Bapak Ibu? Silakan dibuka mic-nya kalau ada yang tahu. Bu Anggun bisa menjawab apa itu manajemen? Manajemen mungkin terkait dengan proses ini, Pak, penyelesaian sebuah proses pekerjaan misal. Oke, jadi kita sekarang ini saya menerapkan pembelajaran secara interaktif ya, juga ceramah. Jadi kalau saya ceramah ada yang mau ditanyakan silakan ya, kepada semua Bapak Ibu silakan menanya. Tapi kalau tidak ada saya menjelaskan, dan apabila tidak ada pertanyaan nanti saya yang bertanya kepada Bapak Ibu ya. Jadi manajemen itu adalah ya ilmu dan seni ya untuk mengelola agar sumber daya manusia itu menjadi efektif dan efisien ya dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi gitu Bapak Ibu sekalian ya. Manajemen itu kita kelola ya menggunakan ilmu dan seni agar efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dalam organisasi. Nah, di sini manajemen itu ada ilmu dan seni ya, tadi sudah kita sampaikan ilmu. Apa itu ilmu? Nah, ilmu itu disusun secara sistematis dan ilmiah, sehingga dapat dipelajari secara teoritis. Nah, itu ilmu Bapak Ibu ya. Nah, apa itu seni? Nah, kalau seni terdapat keindahan dalam mengatur sumber dayanya atau sumber daya manusia. Artinya kalau kita gabung ya, ilmu dan seni untuk kita padukan ya, mengelola suatu sumber daya agar mencapai efektif dan efisien. Nah, itu ya. Nah, dari sini kita sudah dapat
mengambil inti ya daripada manajemen tersebut agar kiranya sumber daya ini dapat dikelola secara efektif dan efisien. Nah, mengapa sumber daya itu harus dikelola? Nah, di sini kita masuk materi berikutnya. Karena sumber daya yang terbatas, maka harus dikelola. Karena kalau sumber daya itu tidak dikelola, akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Contoh, misal di suatu unit usaha ataupun bagian di suatu lembaga ya, kalau kita tidak mengefektifkan sumber daya yang ada di lembaga tersebut, maka akan terjadi kesia-siaan atau stuck ya dalam mewujudkan cita-cita atau mewujudkan suatu program yang sudah kita tentukan ya, agar suatu masalah dapat diselesaikan dengan baik. Program-program yang sudah kita susun rapi apabila tidak kita kelola dengan olah manajemen sumber daya manusia yang baik akan menjadi kurang sempurna atau kurang baik, Bapak Ibu ya. Dari sini Bapak Ibu sudah dapat menerima, kira-kira ada pertanyaan yang ingin disampaikan khususnya tentang ilmu manajemen yang kita tahu manajemen adalah ilmu dan seni. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Silakan. Lanjut Bapak. Oke, berarti sudah paham Bapak Ibu ya. Selanjutnya, Bapak akan membahas pengertian sumber daya manusia. Nah, ini ada secara umum ya. Secara umum pengertian sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya manusia secara makro dan juga secara mikro. Pengertian secara makro sumber daya manusia adalah jumlah penduduk usia yang produktif di suatu negara. Sedangkan pengertian secara mikro merujuk pada individu yang bekerja pada suatu instansi atau organisasi ya. Sehingga harus dikelola dengan baik melalui manajemen sumber daya manusia atau dengan ilmu MSDM ya. Selanjutnya menurut para ahli manajemen sumber daya manusia, ini ada yang kita ambil dari lokal ya, Pak Andoko, nasional maksud saya tahun 2011 ya. Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, ya, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, di sini menurut Handoko ya, bahwasanya sumber daya manusia itu ada beberapa kesimpulan ya, menarik seleksi atau menerima ya, pengembangan atau untuk menambah jumlah ya, pemeliharaan untuk agar tetap merasa nyaman di unitnya kerja masing-masing, penggunaan sumber daya ya untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan apa? Tujuan daripada organisasi atau perusahaan. Nah, dari sini sudah Bapak Ibu dapat memahaminya? Sudah Pak. Sudah dapat ya. Kalau untuk ditanya apa sudah siap Bapak Ibu? Karena pembelajaran kita sudah ini interaktif ini. Pelajaran MSDM ini karena banyak narasi-narasi, sumber-sumber dari ahlinya ya. Jadi kita dapat menyerap dari materi-materi yang ada baik itu di jurnal, di buku ataupun di sumber-sumber lain ya, Bapak Ibu. Nah, tidak ada yang bertanya bagi Bapak Ibu. Kalau tidak ada, mungkin saya teruskan ya. Di sini
pengaturan ilmu manajemen menurut teori para ahli ya, ada yang namanya 5W 1H. Apa itu 5W 1H? Yang pertama 5W-nya ya. Di sini ada why, who, where, when, how. Ya. Nah, pertama what, why, who, where, when, dan yang terakhir how ya. 5W yang pertama adalah what, apa yang diatur. Nah, ini yang diatur adalah sumber daya manajemen ya. Yang pertama sub dari what ini adalah manusianya yang diatur. Yang kedua money atau keuangannya. Yang ketiga metodenya. Yang keempat adalah mesin, mungkin peralatan, ya. Material, bahan baku. Nah, ini ada satu lagi market atau pasarnya ya. Yang kedua what's, kenapa harus diatur? Nah, kalau tidak diatur mungkin akan terjadi simpang siur dan berantakan. Untuk mendayagunakan unsur-unsur manajemen dan mengintegrasikan dan juga mengkoordinasikan SDM untuk mencapai tujuan. Nah, itu kenapa harus diatur tadi ya, Bapak Ibu ya. Yang ketiga, siapa yang diatur? Nah, pimpinan dengan wewenangnya ya melalui instruksi atau persuasi agar unsur manajemen dapat diatur sedemikian rupa agar tertuju dan terarah sesuai dengan tujuan daripada perusahaan atau lembaga ya. Nah, itu siapa yang diatur. Selanjutnya where, di mana tempat mengatur. Ini kita sudah paham semua Bapak Ibu ya, tempat kita mengatur itu ada di organisasi ya, perusahaan, bisa di yayasan atau yayasan sosial maupun perusahaan yang ada baik itu skala kecil maupun skala besar ya. Selanjutnya when, kapan waktu mengaturnya. Nah, ini kita sesuaikan ya dengan urutan waktu, yakni tahapan-tahapan yang telah direncanakan. Artinya kalau kita sudah menyusun satu program ya, nah program ini kita ikuti tahapan demi tahapannya sehingga kita tidak melenceng daripada program yang kita buat sendiri agar tujuan daripada program tersebut dapat terwujud ya. Nah, kalau dengan tahapannya kita ikuti, insya Allah program itu dapat berjalan dan terwujud apa yang sesuai kita cita-citakan. Mungkin dari perusahaan bisa berkembang, mendapat laba yang besar, ya, invasi ke daerah lain. Nah, itu wujud daripada program-program yang tercapai atau terwujud. Nah, dari sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, sharing-sharing saja, silakan. Kalau tidak ada, kita teruskan ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir, how ya, bagaimana cara mengaturnya. Nah, ini kita menggunakan teori lagi FOG ya. Ini ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, gambaran, ini planning nih gambaran hal apa saja yang akan dicapai dan dijalani. Ini planning itu tadi programnya. Organisasi atau organizing organisasi ya, mengumpulkan tim dengan cara mengorganisasikannya ya. Artinya lembaganya. Nah, ini actuating, pengarahan dari pimpinan atau koordinasi antar anggota. Ini pengelolaan ya, artinya sebelum kita action kita harus mendengar program apa, pengarahan dari siapa, ya, dikoordinasikan. Nah, koordinasi baik pimpinan sama bawahan atau anggota ataupun karyawan ya. Koordinasi antara karyawan sama karyawan, bagaimana nanti pola ke depannya untuk action gitu ya.
Nah, ini di exploiting. Nah, yang terakhir adalah controlling, artinya pengevaluasian hal-hal apa saja yang mendatangkan keuntungan maupun kerugian. Artinya action yang kita lakukan ya di pasar atau dimanapun kita melaksanakan program itu, tentunya kita harus ada evaluasi. Nah, gunanya evaluasi ialah untuk ya kita pelajari apakah program yang kita jalankan atau trik yang kita jalankan ini memang sudah sesuai, ya, sudah sesuai untuk kemajuan lembaga kita, ya. Kemajuan bisa berarti benefit, ya, keuntungan atau kerugian, ya. Kalau dia bagus atau perusahaan ini untung, berarti kita tinggal meningkatkan. Tapi kalau controllingnya di sini ada kemunduran atau kerugian, nah itu kita akan cari solusinya bagaimana.